warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda penandita, selamat datang kembali di podcast Kanguru, Kangening Guru. Oke, kembali lagi bersama saya Tania sebagai host. Di podcast kali ini spesial nih, dalam rangka HUT ke-46 Semada. Kami mengundang salah satu tamu, yaitu guru yang melegenda di Semada. Yang bisa dikatakan ini jadi tetuahnya Semada gitu. Oke, siapa ya dia ya? Sebelumnya aku kasih clue nih ya. Jadi beliau adalah salah satu guru di Semada yang sudah sangat lama mengajar di sini. Dan juga beliau ini bisa dikatakan sangat legend. Dan karya-karyanya tidak lekang oleh waktu. Dan beliau adalah penggagas branding dari Semada seperti dari logo, desain seragam, kemudian ada dekorasi karnaval dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa tebak ya siapa orangnya. Oke, langsung saja kita sapa Pak Jaya. Halo, selamat siang Pak Jaya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Jaya? Alhamdulillah sehat. Berkat doa anak-anak semuanya. Oke, siap begitu. Kesibukannya lagi apa nih Pak Jaya akhir-akhir ini? Lagi fokus di mana? Kalau saya nggak punya kesibukan lain kecuali mengajar. Kebetulan sekarang juga mempersiapkan HUT sesuai dengan tanggung jawab saya di bidang pendanaan tasyakuran. Di bidang tasyakuran seperti itu. Jadi Pak Jaya turut andil di HUT 46 ini ya. Alhamdulillah gitu. Selalu dipercaya. Iya, alhamdulillah. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun gitu. Sudah berapa tahun berarti Pak Jaya? Kalau saya masuk di sini tahun 1986. Sehingga sudah 37 tahun. 37 tahun. Saya terlibat menjadi kepanitiaan di HUT. Dan tidak pernah tidak terlibat dalam kepanitiaan. Wah, luar biasa sekali ya Pak Jaya. Dari 46 tahun, 36 tahunnya Pak Jaya terlibat di HUT setiap tahun di Semada ini gitu. Berarti sepakat ya Pak kalau misalkan kami bilang Pak Jaya itu melegenda karena ya setiap jargonnya Semada selalu menyebut nama Pak Jaya. Kalau sebutan itu bukan saya, tetapi yang menyebut orang lain. Seperti SMA 2 adalah SMA yang sangat terkenal, maka sebenarnya bukan anak SMA 2 yang menyebutnya, tapi masyarakat luar lah yang menyebut itu. Masyarakat Jadi, luar. Kalau kamu menyebut saya sebagai legenda, ya saya terima. Kamu menyebut saya sebagai yang lain juga saya terima, karena itu sebutannya memang dari orang lain, bukan dari saya. Iya, tapi teman-teman juga pasti dan juga guru-guru pasti sepakat kalau misalkan Pak Jaya ini jadi legenda di Semada. Mungkin karena paling tua ya. Iya bisa. Karena paling banyak pengalamannya udah 36 tahun di Semada ya Pak ya. Iya. Oke, karena tema podcast kali ini kita menuju ke HUT nih Pak, yang sebentar lagi menghitung hari kita akan melaksanakan HUT ke-46 Semada. Wah, tidak terasa sudah 46 tahun Semada berdiri ya Pak ya gitu. Nah, menurut Pak Jaya nih sebagai mungkin bisa bilang konsultan gitu ya untuk teman-teman panitia dan juga guru-guru di Semada tentang HUT, bagaimana HUT pada tahun ini gitu. Dari segi tema. Sebelumnya alhamdulillah saya sudah masih dipercaya. Yang pertama, yang kedua juga untuk semua yang ada di sini, Sivitas Akademika, alumni, anak-anak, guru dan sebagainya, saya ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk SMA Negeri 2 Lumajang. Semoga kedepannya semakin meningkat, semakin kalau saya menyebutnya dengan terbang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi, fly high. Oke. Kalau untuk tahun ini, karena secara umum ulang tahun SMA 2 itu selalu sebenarnya adalah tempat untuk kreativitas siswa. Semuanya program awalnya harusnya dari siswa, sebagaimana sejak dulu sampai sekarang. Hanya masalah karena eranya berbeda-beda, maka yang ada di sini mungkin programnya berbeda, temanya berbeda dan sebagainya berbeda. Itu sesuai dengan era yang ada gini. Jadi eranya sekarang seperti ini, maka
anak-anak. Sementara guru sebenarnya hanya sebagai konsultan yang atau advisor gitu untuk memberikan saran. Tapi secara umum itu miliknya siswa sebenarnya. Ya tinggal polesan-polesan langkah-langkah yang harus ditempuh itu guru. Dan secara kebetulan dulu saya juga pernah di kesiswaan, pernah di pembina OSIS. Jadi kurang lebih tahu lah kalau untuk kegiatan HUT sejak dulu sampai sekarang, apalagi ketika ada kegiatan 17-an yang luar biasa nama SMA 2 gitu ya. Iya, wah berarti emang Pak Jaya sudah hafal betul polanya seperti apa, langkah-langkahnya untuk mengadakan acara besar seperti HUT ini ya. Jadi dan itu disesuaikan dengan era teman-teman atau era yang siswa sedang hadapi saat itu juga, seperti itu nggih Pak nggih. Nah, untuk tema kali ini kan namanya tuh Aventuras the New Arcade gitu. Itu artinya tuh seperti petualangan baru untuk memainkan permainan baru gitu. Nah, jadi petualangan baru ini karena kita kan bangkit dari pandemi nih Pak nih. Nah, terus kita bangkit lagi untuk memulai kembali hidup yang baru, semada yang lebih baru. Menurut Pak Jaya bagaimana nih tentang tema HUT kali ini menurut Pak Jaya? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema ataupun apapun itu sebenarnya mengikuti era. Jadi era kita sekarang seperti ini hanya butuh sebuah polesan, sebuah kreativitas yang harus dimunculkan, karena tema seperti itu bangkit dari pandemi, kemudian kita bangkit lebih lagi, itu juga sudah bagian dari anak-anak sekarang, pembaruan sekarang anak-anak sekarang. Iya, karena kita bangkit dari pandemi, jadi itulah temanya dan langsung di-approve ya sama Pak Jaya. Harus lah. Ya harus didukung. Oke. Nah, karena Pak Jaya ini kan udah lama nih berkecimpung di HUT. Menjadi panitia HUT, bidang apa yang paling menantang menurut Pak Jaya? Bagi saya semua bidang itu menantang. Kenapa begitu? Karena di tiap-tiap bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing itu mereka harus berkreasi di situ. Misalnya katakan dari sisi pendanaan, tahu bahwa setiap kali ada acara kegiatan HUT, kendala di pendanaan itu cukup berat. Maka terobosan kreativitas, maka seksi pendanaan punya tingkat kesulitan tersendiri. Di dekorasi juga begitu. Ketika munculnya dekorasi, maka bagaimana sih tahun kemarin kok seperti ini, kita harus buat terobosan lagi yang berbeda lagi, dan itulah yang membuat kita hidup. Oke, jadi pembaharuan dan juga ide-ide cemerlang kreativitas dari siswa semada itu jadi tantangan juga tuh, gimana kita mau upgrade dari tahun lalu gitu, dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu ya Pak. Jadi kesimpulannya adalah semua bidang itu menantang, pasti ada tantangannya masing-masing gitu, selalu ada masalahnya masing-masing. Oke, semangat teman-teman panitia. Oke, nih kalau kita sempat disinggung tentang branding gitu ya. Dari tadi kan temanya Aventuras the New Arcade untuk tahun ini tuh kan dari bahasa Inggris. Nah, sedangkan di tahun-tahun sebelumnya tuh kan dari itu identik dengan bahasa Sanskerta dan Jawa. Nah, menurut Pak Jaya sendiri, peralihan bahasa itu dari awalnya bahasa Sanskerta dan juga bahasa Jawa, kemudian sekarang tuh lebih ke arah bahasa Inggris gitu. Apakah itu nanti berpengaruh pada kekhasan atau esensi dari HUT Semada itu sendiri? Jawaban konkretnya tidak. Tidak. Oke. Kenapa? Tadi saya katakan, eranya dulu itu mungkin anak lebih senang pada bahasa-bahasa Sanskerta, kemudian berkembang ke bahasa Jawa, kemudian berkembang ke bahasa apapun, nggak ada masalah sepanjang tema itu sesuai dengan kondisi sekarang. Kalau bahasa itu kan universal ya, jadi bisa semua orang memahami, asal ada penjelasan. Saya kira semua orang paling tidak orang akan mencari apa sih makna dari kalimat menjadi tema itu, gitu ya. Baik, oke. Nggak masalah, saya kira tidak masalah. Itu bukan masalah yang sangat kontroversial gitu, ya, bukan ya? Tidak perlu. Itu tergantung kreativitas siswa tersendiri gitu kan. Kesukaannya teman-teman remaja dulu dan sekarang kan berbeda ya Pak ya. Iya. Eranya berbeda. Eranya sudah berbeda.
Baik, kalau dilihat dari acara-acaranya nih, kan setiap HUT itu selalu ada pensi. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh kebanyakan kita mengadakan MAPensi ya Pak ya, Iya. malam pentas seni. Untuk tahun ini kita adakannya si pensi, siang pentas seni. Nah, menurut Pak Jai gimana tuh perbedaan dari kedua euforia itu? Mungkin entah euforianya tuh berbeda atau seperti apa? Ini pertanyaan yang agak sulit juga untuk dijawab. Oke. Karena berkaitan dengan Question. keinginan tiap-tiap angkatan. Tentunya setelah di-advise oleh ibu bapak guru, maka ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk dilakukan terkait apakah dilaksanakan pada malam hari atau dilaksanakan pada siang hari. Itu berkait dengan satu keamanan, berkait dengan sikapnya anak-anak ketika malam dan sebagainya lah. Jadi akhirnya menjadi siang. Kalau saya disuruh memilih siang atau malam, pasti saya akan memilih yang paling bagus dari pertimbangan itu. Kalau toh bisa dikendalikan malam ya monggo. Tapi kalau saya milih ya milih siang saja. Milih siang saja karena cenderung teman-teman tidak terlalu artinya dalam mengendalikan anak itu lebih cenderung lebih gampang daripada malam. Sementara anak-anak sekarang juga saya menangkapnya seperti ya agak sulit untuk dikendalikan. Bukan karena SMA 2 bagus, bukan SMA 2 bagus, tapi apakah dari 1186 siswa itu dengan pola pikir yang sama? Ini yang menjadi tantangan anak-anak OSIS. Iya, betul sekali. Akan sangat berat ya untuk mengontrol itu semua jika mungkin pertimbangannya tidak dipikirkan secara matang, entah itu dilaksanakan malam seperti itu. Tapi semuanya sama-sama have fun kan Pak ya, sama-sama senang dan juga bergembira seru-seruan gitu. Ya, sesuai dengan program dari anak OSIS kan HUT. HUT sebenarnya pola mengungkapkan kreativitas mereka. Mereka yang kreatif itu yang kreativitas mereka harus kita munculkan. Harusnya seperti itu. Tapi ya tadi kembali kepada 1187 siswa yang punya 1187 pemikiran, 1187 keinginan dan tingkah laku yang 1187 juga. Itu. Jadi itu teman-teman, ada beberapa pertimbangan tuh kenapa pada tahun ini tuh dilakukannya pensi itu di siang hari gitu. Udah terjawab nih ya di podcast kali ini. Oke, tapi insya Allah semoga nanti kita akan melaksanakan pensi ini dengan sangat bahagia, dengan sukacita untuk merayakan HUT Semada ke-46. Oke, nah kalau ini masih seputar acaranya nih, tentang Gue Star. Ada tidaknya Gue Star, apakah ada tidaknya Gue Star itu menjadi sangat penting gitu dalam pensi gitu, dalam kegiatan HUT gitu? Kalau boleh saya cerita dulu, kita pernah mendatangkan dulu di tahun 90-an itu seorang penyanyi kelompok musik rock. Wow, siapa itu? Kemudian saya agak lupa namanya, nanti sambil jalan pasti ingat. Kemudian karena itu dan ditunjang oleh saya masuk 86, saya lihat eranya seperti itu, bentuk dekorasinya seperti itu. 88 saya ubah ketika saya masih fresh graduate-nya itu, maka saya punya pemikiran kenapa sih kok seperti ini saja. Kalau dulu ya mohon maaf teman-teman yang 86 itu senengannya nggak buto-butoan buo gitu ya. Ketika 88 saya masuk, saya buat bahwa kita punya peluang lain. Dan ini yang harus kita lakukan. Kita punya peluang lain. Saya buat gedung. Efek apa yang kita dapatkan? Ternyata tahun berikutnya itu kita dapat sponsor dari, waktu itu masih boleh rokok. Tapi sekarang sudah tidak boleh rokok masuk menyentuh dekat dengan sekolah, tidak boleh. Ketika dapat rokok itu full. Jadi dia menjadi sponsor tunggal. Wow. Nah, sponsor tunggal itu nggak tanggung-tanggung. Dia semua kebutuhan kita di cover oleh rokok. Wow.
Tapi Biasa. itu juga tidak baik Iya, juga. karena itu ya. Iya, ada rokoknya. Tapi itu adalah sebuah salah satu contoh bahwa ketika kita melangkah dengan prestasi yang tinggi, maka berikutnya pasti akan berdampak pada era-era berikutnya. Karena anak-anak sekarang, maka anak-anak yang ulang tahun 46 ini harapannya punya prestasi yang tinggi dengan satu harapan di tahun-tahun ke-47, 48 dan seterusnya akan semakin lebih tinggi. Jadi tidak ada kata berhenti untuk sebuah inovasi. Oke, tidak ada kata berhenti untuk sebuah inovasi. Wah, itu quotes of the day ya teman-teman dari Pak Jaya. Jadi, oh iya kalau dulu tuh kembali lagi ke Guestar. Kalau dulu tuh kalau nggak salah pernah mengundang artis nasional seperti Sheila on Seven dan juga apa ya? Tip X. Tip X itu bagaimana itu ya? Mungkin bisa diceritain, Bapak. Ini kalau itu begini, paling gampang begini. SMA 2 harus jadi kepala. Harus jadi pimpinan, harus jadi yang pertama. Kita selama ini mungkin pakai pentas seni itu ya begitu-begitu saja. Kita coba terobosan dengan mendatangkan satu gestar. Ketika kita datangkan seorang gestar dari Jakarta, apa yang terjadi? Mereka mengekor ke kita. Kita beberapa tahun itu juga diekori mereka. Mereka itu mungkin bisa ditafsirkan sendiri-sendiri ya. Diekori oleh mereka, dan ketika mereka mengekor pada kita harus lari berpindah. Termasuk ketika kenapa pensinya itu harus di sekolah atau di luar. Kita pernah menjual, dan yang paling menegangkan dulu adalah ketika kita mendatangkan Tip X. Karena mereka punya fund yang khusus gitu, yang punya fund yang luar biasa fanatik. Akhirnya yang terjadi apa? Gor itu jebol. Wow. Karena kita mengadakan di luar dan kita tiketkan, dan karena yang akan masuk ke gor itu tidak mencukupi, yang ada di gor itu sudah penuh, sementara yang di luar itu masih banyak. Akhirnya almari atau itu ada yang jebol. Kemudian pagarnya gor itu juga jebol. Itu menjadi pertimbangan yang berat buat kita untuk mendatangkan lagi, sehingga kita balik lagi back to school lagi, kita mengadakan di sekolah tanpa itu, dan ekor kita muncul lagi gitu. Jadi kita diekori lagi karena seperti itu. Maka sekarang harapan saya terobosan itu akan diekori lagi oleh kita, termasuk ketika kegiatan kita yang selama ini mungkin yang baru itu kemarin ikatan alumni ya, yang akan kita akan kita kuatkan gitu. Memang di sebelah sudah membentuk ikatan alumni, tapi soliditasnya mungkin insya Allah kita masih kuat. Karena itu mungkin ada yang jargon semada di mana-mana atau apa itu ya. Jadi ya kita kemana-mana pasti ketemu semada. Termasuk saya juga agak kaget ketika satu saat belanja di ujungnya Solo sana. Iya. Ketika saya berada di kasir, disapa Pak Jaya ya. Wow. Loh, langsung notice ya. Baru saya tahu, ternyata dia juga angkatan lama juga. Yang saya pernah mengajarnya. Ya syukur. Berarti mengajar di mana-mana. Bahkan ketika saya di satu tempat di pinggir pantai, makan di sebuah daun jati yang menjadi tempat untuk makan itu, saya berjalan. Ada anak yang berjalan, saya duduk gitu sambil makan, ada anak yang berjalan menyapa saya. Ternyata semada ada di mana-mana. Wah, luar biasa sekali untuk semada ya. Sepertinya emang Pak Jaya tidak bisa terlepaskan oleh branding semada ya. Kalau misalkan di mana-mana, saya pun jujur ya Pak, kalau saya boleh ceritakan, saya juga termasuk tim pendanaan. Nah, saya memperkenalkan diri, kami dari Semada ingin mengajukan sponsorship. Oh, Semada Pak Jaya ya, langsung seperti itu. Langsung ditodongin, wah Pak Jaya. Iya benar, oke Pak Jaya gitu. Itu berarti emang kesimpulannya adalah dari yang tadi konser besar-besar itu, berarti emang dari dulu Semada itu terkenal sangat, kalau bikin acara itu nggak main-main gitu. Tapi setelah dipertimbangkan tentang manajemen resikonya seperti apa, dipertimbangkan kembali, akhirnya kita kembali ke sekolah seperti itu. Karena ini kan khususnya acara untuk sekolah ya gitu. Ya, betul. Untuk sekolah sendiri, jadi kita fokuskan ke sekolah dulu seperti itu. Oke, nih ini kan
euforianya udah mulai kerasan ya Pak ya, HUT-nya ya, karena udah menghitung hari lagi. Nah di depan sudah banyak karangan bunga yang datang dari alumni, dari instansi-instansi yang mengucapkan Dirgahayu Semada ke-46 dan ulang tahun Semada ke-46. Bagaimana nih pendapatnya Pak Jaya? Wah ternyata Semada banyak ini ya diberikan selamat gitu dari orang-orang banyak. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada para alumni yang sudah berkenan untuk memberikan karangan bunga sebagai bentuk perhatian kepada SMA 2. Karena SMA 2 itu seperti tadi ada di mana-mana, Semada tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah dari situ saja sudah kita bisa melihat bahwa itu dari berapa banyak angkatan yang sudah memberikan karangan bunga. Dari tahun 98. Ada yang 88. Kalau SMA 2 sendiri sebenarnya 83. Nama SMA 2 itu 83. Oh, yang lain itu SMU ya? Ya, SMPP. Oh, SMPP. Hanya nama itu bisa beralih dari SMA kemudian ke SMU, kembali ke SMA lagi itu karena keputusan dari ngirim ya mereka. Ngirim. Kebetulan makanya hebatnya di alumni kita karena begitu disentil kecil saja mereka sudah terpanggil. Wow. Sehingga ketika termasuk kemarin ada anak-anak yang berada di Jakarta, saya menghubungi salah satu alumni yang ada di Jakarta, mereka memberikan respon. Bahkan saya dikatakan kayak sekolah kemarin saja Pak. Maksudnya apa? Ternyata SMA 2 di Semada di Jakarta itu banyak Pak. Kenapa kami baru diberitahu sekarang? Tetapi meskipun mendadak saya beritahu, mereka tetap merespon kepada itu. Itu yang luar biasa di anak-anak SMA 2. Wah, luar biasa solidaritasnya. Respect untuk para alumni di sana gitu. Terima kasih banyak atas ucapannya. Baik. Itu tadi kita seputar tentang HUT Semada ke-46.